Baru mulai ini lagi besok bang, Oh, baru kelas. kelas lagi. Iya, Nah, udah ada nih koridornya. Mangga, mangga dilanjut. Oke, cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Apakah wabarakatuh. itu? Apakah suara aman? Aman. Aman aman. Oke, kali ini kita akan belajar hand tracking ya. Lanjutan dari yang kemarin. Sebenarnya mah cuman beda ada beberapa penyesuaian lah. Oke, kalau gitu langsung aja. Nah, kita nanti bakalan menggunakan hand tracking menggunakan media pipe di OpenCV. Oke, sebelumnya tadi udah berdoa belum? Sedikit Belum. lupa. Belum. Oke, Belum sebelum belum. mulai berdoa dulu aja kali ya. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai, berdoa dicukupkan. Ya, langsung aja. Kita akan belajar media pipe ya. Jadi di OpenCV itu ada library yang namanya media pipe. Jadi berfungsi buat hand, banyak sih fungsinya. Nanti ada dijelasin di bawah. Jadi media pipe itu apa? Dia framework yang dibangun dari pipeline yang dapat melakukan intervensi atas data sensorik arbitrer dengan media pipe. Pipeline dapat dibangun sebagai graf, komponen modular, model inferensi, algoritma, ada pemrosesan media maupun transportasi data. Terus dia juga menggunakan sensorik data, audio, video yang masuk dalam graph akan diproses oleh media pipe, misalnya objective location, sehingga dapat menghasilkan output berupa hand landmark dari graph. Oke, jadi media pipe ini dia itu sensorik yang bisa diambil biasanya lewat video ya, atau lewat kamera. Bisa dibilang kayak gitu, lalu ntar dia diproses. Di prosesnya itu nanti dia berubah menjadi semacam graph gitu. Dan landmarknya itu nanti ada di bawah deh, ada contoh gambar landmarknya dari media pipe itu seperti apa. Oke, kemudian cara kerjanya nih. Jadi cara kerja dari media pipe sendiri itu tuh dari data tuh dari video ya, kalau di sini dari video atau suara terus masuk ke dalam sistem gitu. Jadi misal kalian punya video atau dari kamera nih, kamera kalian dari kamera itu tuh udah termasuk data lalu dikirimkan sama si media file masuk ke dalam sistemnya gitu, dan si media file langsung diproses si datanya itu melalui serangkaian komponen yang saling terhubung. Jadi nanti ada beberapa komponennya. Nah di sini ada melakukan tugas tertentu kayak deteksi objek, pengenalan wajah, terus karena kita yang belajar sekarang hand tracking ya. Jadi dia ngebaca deteksi tangan kita gitu dari jari atau dari jari-jari tangan kita, terus dari pergelangan, sendi-sendi dan sebagainya lah. Kemudian hasil akhirnya itu nanti bisa berupa informasi yang bermanfaat seperti posisi tangan yang ada di dalam video atau di dalam kamera ya, kamera kalian gitu. Nah ini ada contoh sederhananya dari si media pipe hand landmark ini. Jadi kalau kamu masukin video seorang yang menggerakkan tangannya, si media pipe itu dapat mendeteksi titik-titik penting pada tangannya dan melacak pergerakannya.
Jadi misalkan kalian punya lengan nih dari satu lengan dari bahu kalian sampai ke ujung jari kalian. Kalian itu biasanya kan kalau dari situ kan ada kayak sendi-sendinya kan. Nah, itu tuh nanti dideteksi gitu, dipakai titik-titik kayak gitu. Nah, karena kita sekarang mau belajarnya hanya landmark ya atau pergerakan tangan aja gitu. Jadi ya dari sendi jari itu dideteksi gitu. Kayak dia gerak-gerak si jarinya itu gimana titik-titiknya nanti bakalan terdeteksi. Nah, ini ada dua komponen khusus ya dalam media pipe untuk melacak pergerakan tangan. Yang pertama itu ada palm detection model. Yang kedua itu ada hand landmark model gitu. Nah, palm detection model itu dia secara keseluruhan ya, dia itu kayak memeriksa si gambar dari tangannya gitu, buat nemuin si tangannya. Jadi kayak dikasih, jadi intinya palm detection itu dia buat ngedeteksi si tangan kita gitu. Kemudian kalau untuk hand landmark, dia itu yang kalau kita udah ngedeteksi tangan kita ada di mana atau objek si tangan itu ada di mana, yang kemudian diterusin ke hand landmark buat dianalisis si tangannya tuh secara detail. Itulah kayak secara garis besarnya gitu. Nah, ini ada beberapa kegunaannya ya. Tadi benar tadi memeriksa seluruh gambar untuk menentukan tangan, lalu menghasilkan kotak pembatas dan menentukan orientasi tangan dalam gambar gitu. Jadi ditentuin orientasinya gambar tangannya dia ngebalik kemana gitu, atau dia lurus atau dia arahnya ke bawah dan sebagainya lah. Nah, ini hand landmark-nya dari palm detection model dideteksi lalu dilanjutkan ke hand landmark modelnya, dilanjutin lagi untuk dia ngedeteksi jika areanya tuh sudah ditentukan ya. Jadi kalau misalkan si tangannya itu udah dideteksi, berarti kan area-areanya udah ditentuin tuh dari sama palm detector tadi. Kemudian dianalisis secara detail kayak tadi sendi-sendinya dan sebagainya. Nah, ini ada menghasilkan 21 titik koordinat 3 dimensi. Jadi setelah dianalisis dia bakal ngasilin titik koordinatnya nanti bakal muncul gitu. Terus ada titik ini memiliki akurasi tinggi. Jadi titik koordinatnya ini akurasinya bisa dibilang cukup tinggi lah. Nah, ini landmark tangan yang dideteksi. Jadi setiap tangan memiliki 21 yang mewakili si landmarknya gitu. 4 landmark untuk setiap jari, totalnya ada 20. Jadi dari setiap jari ini ada 4 titiknya, lalu 1 pergelangan tangan. Nah, gambarnya itu seperti gambar di bawah. Ini kalau misalkan kita lihat gambarnya, ini tuh mewakili titik-titik yang ada gitu. Kalau misalkan kita lihat dari gambarnya, itu tuh ada nomor-nomornya kan dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang satu, TAM CMC. CMC itu kepanjangan dari carpal metal carpal joint, yang artinya dia itu khusus untuk ibu jari lah, kayak sendi ibu jarinya gitu. Kalau di tangan itu ada yang di bagian apa ya ini? Pokoknya ada nih di tangan kalian bisa lihat yang ibu jarinya tuh bisa gerak muter, bisa gerak yang pokoknya di gimana yang ngejelasinnya ya? Lumayan lah di situ lah ada pokoknya garis pertama ibu jari sebutan mungkin ya. Terus ada MCP, MCP itu metacarpophalangeal joint, dia itu dasar ya. Lalu juga ada IP, IP itu dia interval joint. Jadi untuk yang IP, CMC itu tuh khusus ada di ibu jari doang gitu. Sendinya ada di ibu jari doang. Di yang lain itu nggak ada. Lalu ada di sini tuh ada TIP. TIP itu ujung ibu jari, ujung jari, sorry. Jadi setiap ujung itu dinamain TIP gitu kayak ya ujung jari lah intinya kayak kuku kayak gitu-gitu. TIP masuknya. Nah, di sini tuh sisanya sama kecuali
kalau yang di line itu nggak ada IP sama CMC. CMC itu atau compartmental join sama satu lagi interval langgel itu langgel join itu khusus di ibu jari aja gitu. Nah kalau yang bukan di ibu jari itu biasanya dengan diganti sama dip atau sendi ujung tengah sama sendi tengah jari gitu. Kalau dilihat itu yang nomor 6 sama 7 itu tuh kan yang 6-nya itu pip ya, yaitu sendi tengah jari, dia ada di tengah-tengah. Lalu ada juga dip, dia sendi yang ada di hampir ujung ke tengah gitu. Dia hampir mendekati dengan tip gitu. Itu untuk landmarknya gitu. Oke, sejauh ini ada yang ingin tanyakan belum? Halo, Aman. aman ya? Ya, untuk thumb, index finger dan sebagainya itu bahasa Inggris aja ya. Kalian artiin sendiri aja. Oke, selanjutnya ada alur pemrosesan dari pertama. Jadi si media pipe ini dia ngeprosesin tadi lewat input video dari kamera, kemudian palm detection, dia ngedeteksi ya tadi kan ngedeteksi si tangannya sama rotasi tangannya, dan dia biasanya lokasinya itu di telapak tangan yang ada di dalam frame gitu. Jadi nanti frame kamera kalian sesuaikan sama telapak tangan kalian gitu. Kemudian ada hand landmark detection yang atas ini ya, yang ini nih. Ini 21 titik koordinat pada tangan gitu. Ya, yang ini. Lalu ada normalisasi hasil. Jadi dia mengubah si koordinatnya, yang koordinat tadi, yang 21 itu, menjadi format yang konsisten. Jadi kalau misalkan kita gerakin, dia nggak berubah gitu. Itu dan tracking juga sama mempertahankan identitas tangan gitu. Jadi dia mempertahankan si konsisten dari si normalisasi itu gitu. Konsistensi dari si normalisasinya gitu, dari hasilnya dipertahanin. Oke, selanjutnya ini ada flowchart-nya. Ya, kita mulai misalkan flowchart dari hand recognition. Jadi sebelum kita buat hand recognition atau hand tracking ya, sama aja. Itu pertama titik awal dari program. Jadi dimulai aja dulu dibuat misalkan kayak gitu. Terus data real time dari webcam, kayak kita nge-inputin gambar kita lah, atau nge-inputin dari kamera kita gitu jadiin video, atau enggak video gitu, pokoknya video lah, video gambar kamera kita. Lalu ada juga scan tangan, jadi dia ngedeteksi si tangannya tadi yang pakai palm detection model tadi. Jadi harus disesuaikan si tangannya tuh, harus kita sesuaikan si telapak tangannya sama kamera. Kemudian ada menentukan landmark ya, tadi sama pemrosesannya ditentuin landmarknya dari 21 titik disebarin gitu. Pokoknya mah harus 21 titik koordinatnya untuk media pipe. Kemudian ada menghitung jarak landmark antar jari telunjuk dan jempol. Jadi dia ngemanfaatin si landmarknya buat ngukur jarak gitu antara dua jari. Jadi biasanya jarak antara telunjuk sama jempol itu nanti digunakan untuk kontrol atau geser-geser slide gitu. Itu kalau kalian mau ke tahap yang lebih advance lagi gitu, yang ngegeser pakai jari telunjuk sama jempol gitu kan, kayak gitu. Bisa itu nanti ada perhitungan jarak namanya. Kemudian ada volume control yang digunakan, dia biasanya untuk jarak yang diukur dari mengontrol volume sistem gitu. Dan selesai itu dari flowchart-nya. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan lagi? Tanyakan dulu.
Oke, biasa nggak ada ya. Oke, mungkin ini ada penerapan ya. Jadi ada beberapa penerapan. Jadi hand recognition atau hand landmark itu biasa digunain buat apa sih? Gitu. Yang pertama itu jadi penerapan dalam bidang medis. Contoh yang pertama ada rehabilitasi fisik. Rehabilitasi fisik itu apa? Jadi dia itu kayak si media pipe ini nanti dia bakal menggunakan pose dan tangannya digunakan untuk melacak kemajuan pasien secara terapi fisik, dan dia tuh nanti bakal ngasih feedback secara real time. Jadi kalau kalian amit-amitnya itu misalkan kayak kecelakaan, atau kecelakaan kan pasti uh, atau apa ya, kan biasanya. Nah, terapi ini biasa bisa digunakan buatnya itu nggak jalan gitu. Jadi kayak gitulah. Kayak sendi ini ternyata kurang jalan, kan itu diberikan secara real time gitu, kelihatan di gambar atau di kameranya gitu. Kemudian ada analisis gerak gitu. Jadi di sini tuh analisis gerak itu kayak buat pengetesan biasanya ya. Jadi buat ngetes kayak apa sih namanya, motorik kalian itu baik-baik saja apa enggak gitu. Jadi contoh kayak tes motorik, misal kayak tangan kalian nih, jari-jari kalian itu tuh semuanya tuh berfungsi apa enggak. Itu bisa dicek menggunakan media pipe ini gitu. Terus ada telemedicine, tele apa? Medicine ya, telemedicine. Dia itu buat ngasih tahu postur tubuh dan gerakan kalian gitu. Jadi postur tubuh kalian tuh udah bagus apa enggak gitu secara medis. Kan biasa ada yang bongkok atau ada yang dadanya maju ini. Kalau postur kalian itu atau ya postur badan kalian itu nggak baik gitu. Nah, itu bisa dicocokin juga gitu. Kemudian ada vision. Computer vision ini dia bisa bisa ada kegunaannya ya. Kegunaannya ada lumayan banyak lah. Mungkin salah satunya kayak pemrosesan secara real time, terus ada juga yang kayak modularitasnya gitu, kayak menggabungkan komponen pemrosesan menjadi pipeline, kayak gitu gitulah computer vision ya. Atau yang kayak tadi yang bisa kita gerakin pakai gerakan tangan, kayak gitu-gitu. Banyak lah kalau untuk computer vision sebenarnya. Lalu ada lagi, nah ini teknologi asistif. Teknologi asistif itu tuh kayak perangkat ya atau alat yang biasa digunain buat orang-orang yang punya keterbatasan fisik gitu. Kayak keterbatasan fisiknya nggak cuman, sorry ya, kayak cacat gitu, nggak cuman kayak gitu doang ya. Kayak misalkan sensorik dia bermasalah gitu. Pokoknya mah kayak kemampuan-kemampuan fungsionalnya itu nggak berjalan dengan sesuai gitu. Nah, ini bisa digunain juga menggunakan si pipeline ini. Contohnya, jadi si pipeline ini atau landmark ini, dari landmark ini kita bisa ngegunain buat baca bahasa isyarat. Tuh, jadi bahasa isyarat kalian nih, kayak kalian misalkan mau ngobrol sama orang yang, atau jangan ngobrol sama orang ya, kalian mau belajar bahasa isyarat lah gitu. Itu tuh kalian bisa dicek gitu kayak latihan, terus bener apa enggak nih dari si simbol tangan gitu, atau dari bahasa isyaratnya bener apa enggak gitu, A apa B, itu bisa dideteksi secara real time gitu, ngebantu lah intinya gitu lah.
ya kayak gerak-gerak tangan gitu, kayak dibaca ini tuh bener A apa enggak atau G apa enggak gitu kan. Bahasa isyarat kan lumayan rumit ya. Kemudian juga kayak buat tunanetra pun bisa, dia buat ngeproses gambar atau buat ngenalin objek gitu, itu bisa menggunakan pipeline. Terus bisa juga buat alat komunikasi juga bisa kayak gitu, komunikasi. Ya banyak lah buat teknologi asistif ini. Oke, penerapannya masih banyak sebenarnya penerapannya. Nggak cuman yang 3 doang ya. Tuh, kalian bisa juga pakai penerapan buat ya pengendali jarak jauh misalkan bisa aja, atau buat berkomunikasi dari jarak jauh bisa, atau buat scan muka kalian gitu bisa, atau scan tangan bisa buat sandi kayak gitu-gitu. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan? Cukup ya. Oke, sebenarnya pipeline media pipe ini banyak banget kegunaannya, dan ini bakalan kepake ya buat kalian nanti mungkin tertarik buat bawa ke skripsi, ini bisa dibawa buat dibawa ke advance lagi gitu. Oke, kalau gitu kalau nggak ada yang ingin tanyakan, boleh kalian saya serahkan ke Padin aja ya untuk ngoding-mengodingnya. Silahkan Mr. Fahdin. Oke, thank you Mas Rido. Ntar ya saya share screen. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah. Baik, untuk malam ini kita lanjutkan eksperimen ya, di part selanjutnya gitu. Nah, ini kita akan implementasikan sebutannya apa ya, gesture control kali ya. Jadi kita akan mengontrol keyboard gitu ya, untuk implementasinya ini untuk menggerakkan PowerPoint gitu. Jadi bisa presentasi tanpa menyentuh gitu kan. Oke teman-teman, biasa kita cek di sini GitHub-nya, silahkan di clone atau di download zip. Di sini sudah disediakan file-file yang harus diinstal di requirement-nya ya, library-nya. Nah ini yang disebut tadi Mas Rido sudah dicantumkan juga. Oke, setelah itu kita coba buka. Nah, oke, saya akan jelaskan dulu konsep teknis kerjanya ya. Bentar, testing. Oke, kita coba ke kamera. Nah, ini kameranya terlihat nggak kalau di share screen? Kelihatan. Oke. Nah, nanti ini kan akan ngedeteksi tangan ya. Nah, kita akan coba untuk ngeaktifkan presentasi itu misalkan dari jempol dengan clicking gitu kan. Nah, nanti ketika untuk gini ditempelin nanti akan mengaktifkan mode presentasi gitu. Nah, nanti setelah mode presentasi aktif, ini telunjuk dengan jempol ketika disentuh gini, ini akan next ke slide selanjutnya gitu. Presentasinya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nanti kalau yang jari tengah, dia akan back ke slide sebelumnya gitu. Nah, ini perlu kita buat mode aktif presentasi biar nggak apa, misalkan nih tangan nih nggak sengaja nempel atau nggak sengaja kayak gini, nah itu nanti akan nge-slide otomatis kalau misalkan nggak kita atur modenya gitu kan. Nah, sengaja saya bikin modenya tuh jempol dengan clicking gitu kan, ini agak jauh nih, kalau nggak sengaja gini kan agak mungkin gitu kan, jadi dijauhkan itu. Nah, seperti itu untuk konsepnya. Oke, saya langsung jelaskan aja ke codingannya. Ini sudah dibuatkan. Nah, di sini ada dua
contoh gitu ya. Yang pertama ini menggunakan teknik yang kayak tadi, jadi kayak disentuh gitu. Nah, kalau yang swipe ini udah pasti ya gitu, kayak digeser-geser, diusap-usap. Nah, tapi kita akan jelaskan yang pinch dulu aja. Oke, pertama kita perlu mengimport library ini OpenCV untuk penggunaan kameranya. Lalu di sini ada time, kita butuh untuk mengatur delay ya, untuk mengatur delay biar nggak spam gitu. Nanti di instruksinya. Lalu di sini ada modul hand tracking. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi kita perlu modul ini. Nah, ini bisa teman-teman download di kayak kemarin di Python ininya ya, library kayak gitu. Jadi di download silakan, atau sudah disediakan juga sih di GitHub. Terus di sini ada math. Ini kita akan lakukan perhitungan ya menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita perlu menghitung tuh jarak antara jempol nanti atau dengan jari-jari yang lain gitu ya, dengan kelingking, telunjuk atau jari tengah. Nah, dengan jarak berapa nih akan kita sebut udah nempel gitu kan. Jadi perlu kita tentuin. Lalu selanjutnya di sini ada library untuk mengatur keyboardnya gitu ya. Jadi karena kita akan gestur PowerPoint gitu. Nah, ini sebenarnya keyboardnya diklik gitu, tapi lewat belakang gitu ya, lewat jalur belakang. Seperti itu. Nah, di bawahnya kita inisiasi dulu ukuran kamera ya, ini resolusinya. Lalu di sini ada 3 variabel untuk tadi ngehandle spam instruksi. Oke, nah di sini kita inisiasi dulu untuk penggunaannya kan ini pakai video ya. Jadi real time itu. Nah, ini di set 0 untuk default yang menggunakan laptop. Tapi teman-teman kalau misalkan ada webcam gitu yang dicolok USB, ini bisa diganti 1 atau 2 gitu ya, tergantung nanti portnya. Nah, ini kita set aja ukuran lebar dan tingginya, silahkan diatur. Nah, ini kita bikin variabel untuk waktu gitu. Ini waktu sebelum instruksi yang sebelumnya gitu, nanti kita cek di bawah. Nah, di sini kita bikin variable detector, dia inside ini hand detector dari modul yang ini ya, ini ATM, ketik hand detector. Nah, di sini parameternya kita masukin detection confidence itu. Nah, artinya ini kayak si kamera itu kan nanti ngedeteksi. Nah, dia tingkat kepercayaan itu ketika mendeteksi tangan seberapa persen gitu kan. Kalau di sini kan 0,7, artinya 70%-an lah. Nah, semakin tinggi, misal saya atur 95% gitu. Nah, nanti tangan itu harus benar-benar terlihat di kamera gitu ya, full. Harus jelas banget. Nah, ini tapi resikonya ketika agak blur gitu, ini pasti nggak terdetek gitu. Nah, tapi kalau misalkan diturunin sampai 3 gitu, berarti ini 30%. Nah, ini bahaya juga nih. Nanti bisa jadi objek-objek yang mirip di tangan gitu bisa terdeteksi. Nah, ini kan tidak diinginkan gitu ya. Nah, saya rekomendasiin di 70% aja udah cukup sih. Oke, selanjutnya kita bikin yang kayak mode tadi. Ini ada presentation aktif gitu ya, atur di set false saja defaultnya. Terus di sini ada status action, kita set di none untuk spam, handle spam. Lalu di sini ada pinch threshold gitu. Nah, ini jarak hitungannya dalam pixel gitu ya. Jadi jarak 40 pixel itu antara jempol dan jari yang lain itu antara kurang dengan kurang dari 40 pixel, nanti kita anggap sudah nempel gitu. Ini codingan utamanya.
Kita lakukan perulangan di sini. Jadi ada while gitu ya. Kita pakai while dulu. Nah, di sini kita inisialisasi nah ini nih. Jadi videonya kita aktifkan di sini di edit. Di sini kita ambil gambarnya, masukin ke image dan ambil kondisinya gitu. Kalau suksesnya ini true, dia akan lanjut ke bawah gitu ya. Nah, ini cuman tambahan aja sih, opsional di flip. Jadi di mirror lah. Soalnya nggak enak ya kalau misalkan ngelihat kebaliknya gitu. Itu tergantung sih, beda-beda persepsi. Oke, selanjutnya di sini kita inisialisasi untuk deteksi tangan ya, yang menggunakan modul detektor tadi. Ini panggil aja find hands gitu. Masukin gambar yang tadi di track sama video. Nah, lalu dicari nih posisinya ya, posisi dari si tangan itu yang tadi kayak landmark gitu ya. Nah, landmarknya kita masukin di sini nih, list dari 0 sampai 20 tadi ya, 20 titik. Kita masukin dalam list ini, LM list gitu. Nah, ini parameternya kita masukin gambar, draw-nya kita atur false. Kalau misalkan ganti ke true, itu nanti di tangannya ada kotak gitu ya. Ada kotak bahwa tangannya terdeteksi. Nah, itu terserah lah, boleh ditampilkan, boleh tidak. Oke, setelah itu kita bikin nih atur untuk ngehandle yang tadi ya, spam gitu ya, biar nggak spam. Setiap instruksi itu kita batasin 1 detik satu instruksi. Jadi setelah 1 detik boleh nanti diterima lagi instruksi. Nah, kita bikin dulu berarti nih current time-nya kita ambil waktu sekarang. Oke, nanti dilakukan perbandingan dikurangi dengan last action time itu. Oke, setelah itu kalau ini ngereset ya. Jadi ketika sudah lewat dari 1 detik, ini kan cooldown-nya tadi 1 ya. Nah, ini 1 detik. Nanti reset lagi action ready-nya true gitu, biar dia ngebaca lagi nih instruksi selanjutnya. Oke, di sini teman-teman kita ada lakukan pengecekan. Ini ketika LM listnya lebih dari 8 titik gitu ya. Ini bisa aja sih kalau misalkan diganti 2 gitu ya. Tapi kan kita butuh yang lebih banyak lah gitu ya, gambar si tangannya nanti yang ke track gitu. Nah, kita atur aja lebih dari 8. Misalkan kalau mau sempurna banget, bolehlah 19 gitu ya. Jadi tangan tuh benar-benar kelihatan gitu, bisa kayak gitu. Kita set aja ke 8. Nah, di sini kita ambil nih posisinya. Ntar, coba. Nah, kalau jempol kan, coba bisa nggak? Jempol itu di 4 kan ya. Nah, di 4 nih. Ujungnya kan yang akan kita pakai yang ujungnya nih ya, yang tadi. Yang ditempelkan itu 4 dengan 20 nih. Ini untuk mengaktifkan mode tadi presentasinya. Nah, kita ambil 4. Ya, kita ambil 4 di sini. Kita masukin ke X-nya, X1-nya. Oke, nah ini 1 ini dia urutan X-nya gitu kan. Kalau 2 Y. Nah, lalu kita masukin juga 4 di sini, masuk ke sini. Nah, yang kedua ini untuk linking. Ini namanya bebas, nanti teman-teman disesuaikan aja. Linking, lalu ini telunjuk di 8 nih. Nah, di 8. Oke, untuk jari tengah ini di 12. Oke, ini kita ambil nih ya, 12. Lalu kita ambil nih untuk posisi tengahnya nih ya, tengah dari si setiap nanti si jari-jarinya. Oke, kalau ini untuk variasi aja sebetulnya. Nanti di bagian titik-titik jarinya itu kita akan kasih buletan gitu ya.
atau garis. Nah ini. Nah di sini fungsi yang berpengaruh lainnya kita hitung nih menggunakan Pythagoras tadi ya. Kita hitung jarak antara, kalau ini kita hitung jarak untuk mengaktifkan si modenya nih. Kita hitung berarti jarak antara start egg itu dari sini nih yang kelingking dengan jempol. Nah, kita hitung, lalu kalau yang ini kita hitung antara telunjuk, lalu yang ketiga ini jari tengah. Nah, di sini divalidasi dulu nih. Jika kalau ini kan untuk mengaktifkan ya, untuk aktifkan modenya. Nah, kita cek dulu jika si jarak antara kelingking dan jempol itu kurang dari threshold yang diatur, yaitu 40 ya tadi, 40 pixel, dan action ready-nya harus aktif itu ya, atau true, baru kita eksekusi kode bawah ini. Nah, di bawah ini dicek lagi nih biar nggak duplikat. Nanti kita cek jika tidak aktif presentation aktifnya, jadi harus false gitu lah. Ini harus false. Nah, ini harus false. Nanti harus false, dia ini buat tampilan di konsolnya aja. Kita lakukan print. Nah, ini fungsi yang tadi kayak mengendalikan keyboard gitu ya. Kita panggil library-nya, terus .press, artinya pencet gitu F5. Nah, biasanya kan kalau di PowerPoint F5 dia langsung mode aktif ya, mode slideshow gitu. Oke, ini diatur lah presentation aktifnya jadiin true. Oke, nah ini action status untuk di tampilan aja sebetulnya nanti. Selanjutnya ini sebalikannya ya, false gitu. Jadi nanti kalau kondisinya diklik lagi, dia kan kayak toggle gitu, aktif atau enggak. Kalau kondisinya sebelumnya sudah aktif, berarti kita matikan dengan cara escape. Nah, mengakhiri slideshow-nya. Nah, gitu. Lalu ini last action time-nya kita masukin yang waktu sekarang. Jadi ada perhitungan per 1 detiknya dari sini nih. Jadi setelah perintah yang terakhir ini kita tampung di sini gitu ya. Nanti biar dicek perintah selanjutnya udah lebih dari 1 detik gak sama perintah yang sekarang itu yang terakhir nih. Gitu. Oke, ini biar nggak penasaran kita langsung coba tes sampai sini dulu. Oke, 1, 2, 3, lumayan lama ya. Oke, udah berhasil. Nah, ini muncul nih. Nah, untuk yang tadi saya bilang di sini ada CP2 circle line gitu ya. Nah, ini ditampilkannya seperti ini. Oke, nah ini line ini warna pink nih, kita cek dulu. Ini line warna pink ya. Nah, ini nanti diganti aja warnanya teman-teman. Ini ketebalan atau stroke-nya. Nah, kalau di circle itu, ini kalau mau ukuran scale-nya bisa dilebarin 100 gitu. Boleh 100. Kita cek coba. Nah, ini terbilang ringan sebetulnya, bisa running di CPU gitu ya, nggak perlu grafis yang ini. Nah, ini kita atur terlalu besar ya kayaknya. Tuh lihat teman-teman, ada label di sininya ya, ada presentation aktif nih. Ini kondisi aktif ketika kelingking dengan jempol didekatkan. Dan sebaliknya ketika dalam kondisi aktif akan dinonaktifkan. Oke, kembalikan dulu. Nah, kita lanjut dulu nih.
Lanjut dulu. Mana tadi? Oke, sampai sini. Nah, untuk fungsi selanjutnya, untuk next slide gitu atau yang back slide-nya atau free post slide. Nah, tapi kita butuh pengecekan dulu nih biar aktif kan. Tadi kalau misalkan mode aktif baru berfungsi gitu. Nah, kita cek dulu berarti di sini if presentation aktif. Kalau kita masukin fungsinya nih. Ini kayak tadi aja kondisi pengecekannya, lalu perintahnya aja kita ganti ya. Ini press-nya right gitu. Dan ini left. Oke, di bawah ini opsional. Ini cuman tampilan kayak tadi nih, ada action, terus ada presentation, lalu di sebelah kanannya ada tulisan-tulisan kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kayak tadi kan overflow ya, ini diatur aja nih posisinya. Ini posisi left, posisi si teksnya gitu ya, sebelah mana gitu koordinatnya. Kalau di teks itu di sini ada 0,7 kayak gini, ini skala teksnya, besaran teksnya. Lalu kalau 2 ini dia kayak struknya lah gitu, ketebalannya. Itu diatur aja. Lalu di sini kita lakukan perhitungan fps biar tahu nih kecepatan ininya ya, programnya. Nah, seperti itu. Lalu kita bikin di sini untuk exitnya bisa tombol key. Oke, kita coba sekali lagi, langsung kita praktek ke slide-nya. Oke, belum muncul nih. Oke, udah muncul. Nah, saya udah buka nih. Di tangan saya udah buka, cuman nah ini malah nge-refresh nih ketika kelingking dan jempol didekatkan gitu ya. Tuh malah nge-refresh tuh. Nah, ini problemnya cek di sini nih. Ini kan perintahnya kalau mau slideshow CTRL plus F5 gitu ya. Kalau misalkan PPT-nya di lokal itu kan F5 aja udah slideshow gitu. Nah, tapi kalau untuk next slide ini bisa nih. Tuh. Nih, enggak saya sentuh ya keyboardnya nih. Kalau nggak percaya sini aja nih, cek gitu kan. Nah, coba kita ubah nih biar lebih mantap. Ntar ini ada yang baru masuk apa gimana? Oh belum, bukan chat. Oke, kita exit dulu deh. Nah, kita coba modifikasi sedikit. Mana nih ini ya? Nah, ini kita pakai hotkey. Artinya kita akan kombinasikan CTRL tadi plus F5 ya. 5 gitu. Berarti ini komen aja nih. Nah, kita coba cek lagi. Alright. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kita coba nih jempol dengan kelingking 1, 2, 3, boom. Nah, berhasil ya. Saya matikan lagi, terus nyalakan lagi. Ini slide selanjutnya, slide. Kita back belakang. Nah, lanjut lagi. Oke, seperti itu, sangat simpel sekali teman-teman. Silakan Mas Rido, monggo dilanjut. Bang, kalau muka bisa nggak? Kenapa? Kalau muka bisa nggak? Oh, kalau muka implementasinya beda lagi. Kalau itu kan face recognition ya. Ini kan hand tracking gitu, jadi ngedeteksi pergerakan tangan sih kali ini. Kecuali di mukanya digambarin tangan kayaknya kedetek gitu. Dicobalah nanti di eksperimen. Oke. Ya silakan
kalau mau diskusi lagi atau bertanya emang enggak? Sudah merah. Enggak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ini silakan sekalian kalau mau clone coba-coba mangga biar nanti langsung ditanyakan kalau ada problem. Oke, saya stop dulu deh. Ya nanti bisa dimodifikasi ya, misalkan pengen auto scroll gitu. Nah ini buka-buka jangan TikTok kayaknya otomatis nih scroll pakai tangan gitu jarak jauh bisa kayak gitu tuh. Atau implementasi lain gitu ya, buka tab browser segala macam itu pakai tangan bisa berarti. Tinggal kita cari tahu dulu nih untuk kombinasi keyboardnya gitu kan. Ini jadiin full satu aplikasi mantap nih. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Ini untuk absensi saya screenshot seperti biasa di akun ini ya. Ada yang berdua gak sama temennya? Oke. Bang mau nanya bang, Oh enggak, nanti TA-nya gimana bang? jangan protes ya nanti ya. Jangan Kayaknya kayak saya gini tuh, Bang. ngikutin Itu advance ini mah. Kaget aja. enggak advance. Saya ngikutin yang teori kayaknya, yang praktikum tuh. Di teori belum diinfokan ya? Belum. Belum masuk lagi. Oh, belum masuk lagi. Semoga lah masuk ya. Nanti kita Simple pelajari dulu sih untuk katanya mah tadi saya udah koordinasi sama Bu Ari. Mau bikin A tugas akhirnya. Oh, oke Bu, gitu kan. Implementasi juga nih biar nggak terlalu berat TA-nya gitu kan. Ya yang ringan-ringan aja TA-nya ya. Pakai drone ya Din kalau nggak salah. Pakai drone. TA ubah gambar ke grayscale. Wah ini cocok nih, bagus nih idenya nih. Ke grayscale ya, sangat sulit sekali. Oke, bila ada tidak ini Mas Rido mangga dilanjut deh. Ini udah absen ya, udah aman. Oke, ya kayaknya udah nggak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Kalau gitu, mending kita tutup aja ya. Saya udah lihat tadi dari Mas Padin sudah mempraktikkan. Jadi mau tugas apa enggak? Udah gitu aja. Kita deal-dealan aja mau tugas apa enggak. Kalau nggak jawab berarti tugas ya. Enggak. Oke, berarti nggak usah. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Ya, terima kasih yang sudah hadir di pertemuan